Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian yang menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga kalian tetap semangat belajar ya, dan sehat selalu. Video kali ini akan menjelaskan tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup agar dapat dimanfaatkan manusia. Apa saja makhluk hidup? Yaitu tumbuhan. Ciri khas tumbuhan adalah mengandung klorofil sehingga dapat menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, semua makhluk hidup di bumi bergantung pada tumbuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, banyak manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup khususnya manusia. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah 1. Sebagai bahan pangan. Tumbuhan dapat dimakan langsung seperti berbagai jenis buah, pisang, pepaya, mangga, maupun harus dimasak terlebih dahulu seperti berbagai jenis sayur, kangkung, bayam, buncis. Ada juga beberapa tumbuhan yang dapat dijadikan bumbu masakan dan rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Yang kedua, bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Kayu adalah bahan bangunan yang paling banyak digunakan. Selain itu, banyak perabot rumah tangga yang berbahan baku kayu. Kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan antara lain kayu jati, ulin, dan meranti. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai perabot rumah tangga antara lain kayu jati, bambu, dan rotan. Manfaat yang ketiga dari tumbuhan adalah bahan pakaian. Tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku tekstil adalah kapas. Kapas paling sering digunakan untuk membuat pakaian karena murah, hangat, dan lembut. Kapas akan dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain. Manfaat yang keempat tumbuhan adalah penghasil oksigen dan penyaring udara. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai pemberi oksigen dan penyaring udara bagi manusia. Oksigen dihasilkan dari hasil fotosintesis. Tanpa oksigen, manusia dan hewan lain tidak akan dapat bertahan hidup. Manfaat tumbuhan yang kelima adalah bahan baku obat. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai obat tradisional seperti kunyit, sirih, mengkudu, dan kulit manggis. Yang keenam, sebagai pewangi. Banyak parfum menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya seperti minyak atsiri, bunga mawar, dan bunga melati. Yang ketujuh, bahan baku industri. Beberapa jenis industri menggunakan bahan baku dari tumbuhan, misalnya getah pohon karet sebagai bahan baku ban, dan kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Kedelapan, sebagai pewarna. Beberapa jenis warna diambil dari tumbuhan, misalnya kunyit pewarna kuning, kakao sebagai pewarna coklat, dan daun suji sebagai pewarna hijau. 9. Penghias lingkungan. Beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai penghias di taman maupun di pekarangan rumah. Bahkan, beberapa jenis tanaman hias bernilai jual sangat tinggi. 10. Sebagai media seni. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai media seni bernilai tinggi. Misalnya, kayu yang dapat diukir menjadi patung yang indah. Manfaat hewan bagi manusia. 1. Bahan pangan. Hewan yang biasa dimanfaatkan sebagai sumber pangan manusia adalah ayam, ikan, bebek, sapi, kambing. 2. Bahan pakaian. Beberapa jenis hewan dimanfaatkan manusia sebagai bahan pakaian. Contohnya, bulu domba, bahan pembuatan kain wol, kepompong ulat sutra, bahan pembuatan kain sutra, dan kulit sapi, bahan baku tas, jaket,
atau sepatu. Manfaat yang ketiga, alat transportasi. Hewan yang biasa dijadikan alat transportasi adalah kuda, kerbau, dan unta. 4. Bahan perhiasan dan kerajinan. Misalnya mutiara yang dihasilkan kerang mutiara dimanfaatkan untuk perhiasan. Kulit sapi atau kerbau dijadikan bahan baku kulit wayang, dan kerang-kerangan dimanfaatkan sebagai hiasan. Yang kelima, penghasil pupuk. Kotoran hewan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Pupuk yang sering disebut pupuk kandang memiliki keunggulan antara lain lebih ramah lingkungan. 6. Sebagai bahan obat. Ada beberapa jenis hewan yang dimanfaatkan manusia untuk obat-obatan, misalnya madu yang dihasilkan lebah dan cacing tanah dapat menyembuhkan penyakit tipus, diare, dan melancarkan sirkulasi darah. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami pelajaran yang telah dijelaskan dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. Terima kasih.